Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Pancasila. Kenalin, nama aku Vina Destiana. Aku Aisyah Divya Putri. Aku Trisna Ramadewi. Aku Kenji, aku Jeremia Ramustra Sirait. Dan hari ini kami akan melakukan wawancara kepada berbagai masyarakat di lingkungan politik dan hukum mengenai aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Namanya Bapak Abdul Hakim. Oh baik, Pak Abdul Hakim. Kami mahasiswa matematika izin bertanya. Sebagai masyarakat umum, apa ada peraturan yang memberatkan bagi Bapak? Peraturan Indonesia itu ya pasti ada ya. Ada yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tergantung pemimpinnya lah. Dan menurut Bapak itu peraturan apa yang memberatkan Bapak gitu? Peraturan yang mengenai pajak katanya 2025 itu naik ya, tapi harga-harga tetap diikutin dengan naik gitu. Percuma kan? Ya, misalnya naiknya dari Januari, terus gajinya misalnya pendapatan kerjanya. Nah, nanti bahan pokoknya naik nyusul 6 bulan kemudian. Jadi kan agak longgar beberapa bulan. Nah, harapan Bapak terhadap pemerintah terkait peraturan tersebut bagaimana? Ya semoga pemerintah sama masyarakat inilah ada rasa keadilannya gitu bagi masyarakat kecil gitu. Ya dengan kenaikan itu, tapi masyarakat kecil itu jadi dibebani gitu. Dan dibebani ya masyarakat yang mendorong ke atas. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Tahu Bapak namanya siapa? Bapak Sejaim, Bapak bekerja jadi ojek online ini udah berapa lama kira-kira? 9 tahun. Oh, udah 9 tahunan. Cukup lama ya berarti. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Pak. Oke, yang pertanyaan pertama itu Sama pekerja Pak. Iya. Apakah ada peraturan yang menurut Bapak memberatkan atau produktif? Nah, dari segi vendor aplikasi juga banyak sekarang, jadi daya saing juga makin tajam, makin bersaing lah ibaratnya. Nah, dari situ kan perang diskon itu dari masing-masing aplikasi kan sangat sengit ya. Ya akhirnya yang jadi permasalahan kan di sini kan selain skill order karena berbagi kue dengan aplikasi lain, keduanya juga promosinya itu yang memberatkan pekerja online ini. Yang tadinya tarifnya lumayan masuk akal itu, sekarang dari tarif yang sekarang itu sangat ibaratnya jauh banget itu untuk memuaskan si ojol, ya malah yang sekarang yang dimanjakan dengan diskon ini ya sebenarnya customer bukan drivernya. Karena apa ya, driver itu mau tidak mau ya dengan adanya persaingan ini otomatis ya harus sabar menjalani ya. menurut Bapak tuh kayak potongan harga terlalu banyak gitu, jadi ke Bapaknya agak sedikit mungkin kalau bicara gitunya. Jadi itu faktor diskonnya ini yang berlebihan itu menguntungkan si customer. Untuk pertanyaan selanjutnya itu harapan Bapak terkait peraturan yang tadi Bapak sebutkan di tempat kerja ini apa untuk kedepannya? Pesimistis nggak bisa berharap banyak. Kalau kita kan sebutannya dengan online ini ya sebutannya mitra ya. Kalau dia punya aturan, kalau kitanya nggak mau mengkondisikan dengan keadaan ya mau nggak mau ya enteng-enteng aja jawab yang punya aplikasi. Ya silakan, kalau seumpamanya Anda mau bekerja dengan saya silakan, kalau nggak mau ya terserah. Memang dikondisikan persaingan aplikasi mengharuskan seperti itu, mungkin ya kita sebagai driver ya nggak bisa berharap banyak. Tapi pasti Bapak pengen ada dong, kayak pengen dirubah gitu, misalkan agak baik gitulah dari pihak aplikasinya untuk para untuk perubahan itu dari berbagai macam perkumpulan setiap komunitas ojek itu, ojol itu banyak melakukan demo-demo supaya ada perubahan. Toh hasilnya sampai sekarang nggak ada, malah dirasakan sekarang setiap aplikasi itu memunculkan kebijakan yang bersifatnya terus-terusan merugikan driver. Nggak bisa kita nggak bisa berharap banyak dengan peraturan kebijakan ojol yang diterapkan, itu nggak bisa. Terima kasih Bapak. Oke, saya Rizky Syabani dari Matematika 23. Kakak itu kan sebagai ketua KPU Prodi Matematika, ya betul ya? Iya.
tugas-tugas kakak tuh sebagai ketua KPU tuh gimana sih kak? Tentunya harus ngebentuk kepanitiaannya dulu, karena awal dilantik itu kan saya cuma sendiri ya, makanya ngurusin operator itu kan panitiaan internal KPU itu sendiri. Nah setelah panitianya udah kebentuk, baru nanti KPU mulai nyusun rancangan pemilu tuh, mulai dari timelinenya, terus nanti mekanisme pemilunya mau kayak gimana, dan acara-acara pemilunya nanti ada apa aja gitu. Nah setelah disusun baru nanti disosialisasiin ke anggota-anggotanya, supaya nanti anggota-anggotanya yang eksekusi ide-ide dari ketuanya itu, yang mimpin seandainya ada persidangan gitu, ngurusin masalah P3S lah, panitia dan panitia pemilihan dan pemungutan suaranya, ngurusin ke pihak eksternal juga, ya, komunikasi ke fakultas, ke universitas gitu ya. Untuk membuat peraturan itu prosesnya gimana? Jadi sebenarnya buat KPU itu aturannya sebenarnya punya aturan sendiri di internalnya, tapi aturan internalnya itu terkait sama aturan di atasnya lagi, ada namanya peraturan Okmawa. Nah di peraturan Okmawa itu semua tentang pemilu itu udah diatur di sana. Jadi KPU itu nyusun peraturannya namanya PKPU, itu peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kita nyusunnya berdasarkan PO tadi. PO itu jadi landasan kita buat bikin peraturan KPU gitulah. Kayak contohnya di PO ditentuin mekanisme pemilu itu harus lewat voting atau lewat apa, yaitu nanti kita ikutin. Dan peraturan-peraturan kayak soal timeline, nah itu kan dari PO itu nggak diatur ya. Nah itu makanya nanti jadi peraturan yang kita susun sendiri di KPU gitu. Dan larangan-larangan itu kan juga ada di PO ya. Atau masalah sanksi gitu misalnya ada sengketa pemilu. Kalau seandainya ada CKBM yang malsuin data pendukung, oke, kalau kita mau tentuin 30 boleh, karena kan di PO range-nya 10-50 ya. Tapi kalau kita nentuin 75 gitu misalnya, nah itu salah, karena ngelawan PO. Jadi ya intinya gitu, buat KPU itu ada aturan internalnya namanya PKPU, dan itu disusun berdasarkan dari peraturan Okmawa. Dalam menjalani peraturan itu, dalam pelaksanaan itu apa ada tantangan-tantangan itu gak kak? Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti banget ya soal aturan. Ya adalah pelanggaran kecil-kecil, tapi itu masih bisa diatasi tentunya dengan ya kita tegur pihak yang berkaitan, dan seandainya ada sanksinya ya kita terapkan juga. Dan seandainya nanti di masa yang akan datang ada pelanggaran, ya tentunya tindakan kita adalah menegur orang tersebut dan ngasih sanksi sesuai yang ada di PKPU atau di PO. Berarti dapat sanksinya emang udah sesuai dengan aturan yang udah ditetapin juga ya kak? Kalau menurut kakak, apakah yang sekarang berjalan itu sudah sesuai atau udah baik gitu kak? Jujur aja ada beberapa mekanisme yang saya sendiri aja tuh bahkan lupa dan akhirnya nggak terlaksana. Nah makanya dari kesalahan-kesalahan itu kita mulai evaluasi dan kita cari solusinya. Beberapa kegiatan kita tuh akhirnya ada yang diundur, ada mekanisme yang nggak sempat dijalani, timeline yang tadi kita udah rancang jadi mundur gitu. Mungkin ada beberapa hal yang luar rencana gitu, jadi timelinenya berubah gitu. Benar. Terakhir, harapan kakak untuk kedepannya gimana kak untuk proses pemilu? Harapan saya sih ya, karena saat ini buat pileg sih ya, buat pemilihan eksekutif, buat pemilihan calon KBM itu calonnya sebenarnya saat ini cuma sampai 1, dan itu cukup nantinya bisa bikin masalah. Makanya harapan saya seandainya nanti dibuka lagi pendaftarannya, itu masih ada lagi yang daftar gitu, jadi yang daftar pileg bukan cuma 1 orang, jadi nggak calon tunggal gitu. Ya selain itu harapannya semoga ya pemilu ini jalan dengan lancar lah ya sampai sidang umum nanti, sampai KPU selesai. Saat ini berarti masih harapan untuk ada calon lagi gitu ya? Mungkin sekian aja kak wawancara dari kelompok kami. Terima kasih ya kak untuk atas waktunya dan kesediaannya. Aku juga mengharapkan supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kak. Oke. Sekian video vlog dari kelompok 3 Pancasila. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah.